Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-harinya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini ibu harapkan anak-anak ibu semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran dan dapat menyimak pembelajaran ini dengan baik dan benar. Nah, Ananda ibu semuanya, ibu ingin bertanya, Ananda semuanya pernah dicubit? Nah, saat Ananda dicubit, apa yang Ananda rasakan? Sakit. Nah, respon sakit yang Ananda rasakan itu ada yang tahu berasal dari mana? Nah, respon sakit yang Ananda rasakan itu merupakan respon alamiah dari tubuh kita yang biasanya berasal dari informasi yang diterjemahkan oleh otak kita. Nah, dari statement dan penjabaran yang Ibu jabarkan sebentar ini, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, benar. Kita hari ini akan belajar tentang sistem koordinasi pada tubuh manusia. Nah, mengapa kita harus mempelajari sistem koordinasi ini? Nah, kita mempelajari sistem koordinasi ini karena sistem koordinasi selalu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-harinya. Bisa anak-anak ibu lihat bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita merasakan senang, merasakan perasaan sedih, merasakan kecewa, haus, lapar. Nah, semua itu diatur dan dikendalikan oleh sistem koordinasi di dalam tubuh kita. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai sistem koordinasi ini, Anda semua harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah pembelajaran ini berlangsung, Anda semuanya diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi struktur saraf, yang kedua, dapat mengetahui fungsi dari sistem saraf kita, yang ketiga, dapat menjelaskan maksud dari gerak refleks dan gerak biasa, dan yang keempat, Anda semuanya bisa membedakan dan memberikan contoh dari gerak refleks maupun gerak biasa. Baiklah, silahkan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada dari anak-anak ibu yang tahu gambar apakah itu? Nah, iya benar. Gambar pertama atau gambar A itu merupakan gambar dari sel saraf. Gambar kedua atau gambar B itu merupakan gambar dari otak. Dan gambar ketiga atau gambar C itu merupakan gambar dari sumsum tulang belakang. Nah, tiga gambar tersebut, ada yang tahu itu gambar dari organ pada sistem apa? Benar. Ketiga gambar tersebut adalah gambar dari sistem saraf, yang mana sistem saraf itu merupakan salah satu sistem yang menyusun sistem koordinasi. Nah, baiklah. Apakah ada dari Ananda semua yang tahu apa itu sistem saraf? Benar, sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, berlari, mengunyah makanan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan lain-lainnya. Nah, sistem saraf itu tersusun atas berjuta-juta sel saraf yang memiliki bentuk dan variasi yang berbeda-beda. Nah, Ananda sekalian, ada yang tahu apa itu sel saraf? Ya, tepat sekali. Sel saraf adalah sel bermuatan listrik yang berbentuk seperti serabut-serabut, seperti benang, yang menghubungkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Nah, sel saraf ini adalah sel yang bisa menghantarkan impuls listrik dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh yang lainnya.
Nah, dalam tubuh kita, sel saraf itu saling bekerja sama untuk mengendalikan pergerakan atau pengaturan kerja alat tubuh kita. Nah, coba anak-anak ibu semua perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan gambar dari salah satu sel saraf. Nah, apakah ada anak-anak ibu yang tahu bagian-bagian dari sel saraf? Benar, bagian-bagian dari sel saraf itu ada, yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel, yang ketiga ada nukleus, yang keempat ada akson atau neurit, yang kelima ada nodus Ranvier, yang keenam ada selubung myelin, dan yang ketujuh ada sinapsis. Nah, baiklah, kita bahas satu-satu mengenai bagian-bagian dari sel saraf ini. Anak-anak ibu bisa sambil memperhatikan gambar berikut ini agar lebih jelas yang mana dendritnya, yang mana aksonnya, yang mana neuronnya, dan lain-lainnya. Oke, kita bahas yang pertama, dendrit. Dendrit itu biasanya berbentuk serabut dan terletak di ujung. Nah, dendrit ini berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan menghantarkannya ke badan sel saraf. Nah, selanjutnya, badan sel saraf. Badan sel saraf itu berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls ke neurit atau yang sering kita kenal dengan nama akson. Neurit atau akson itu berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Nah, untuk neurit ini sendiri itu terbagi dalam dua bentuk. Ada yang terselubungi dan ada yang tidak terselubungi. Nah, anak-anak ada yang tahu selubung apa yang menyelubungi akson? Nah, benar. Selubung yang menyelubungi akson itu kita kenal dengan selubung myelin. Nah, selubung myelin ini berfungsi sebagai pelindung neurit dan juga sebagai pemberi nutrisi bagi sel saraf. Nah, tadi ada akson yang terselubungi dengan selubung myelin dan ada yang tidak terselubungi. Nah, yang tidak terselubungi ini biasanya dikenal dengan nodus Ranvier. Nah, apa guna nodus Ranvier ini? Nah, saat impuls dihantarkan ke sel saraf, itu impuls tidak berjalan secara lulul. Nah, lalu apa fungsi dari nodus Ranvier ini? Nah, saat impuls itu dihantarkan ke sel saraf, dari sel saraf yang satu ini ke sel saraf yang lainnya, impuls tidak berjalan secara lurus melewati akson, melainkan impuls akan meloncati. Nah, impuls ini meloncat dikarenakan ada akson yang terselubungi dengan selubung myelin. Nah, selubung myelin ini biasanya bersifat isolator terhadap impuls, sehingga impuls tidak bisa melewatinya. Oleh karena itu, impuls akan meloncat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lainnya sampai ke ujung sel saraf. Nah, di ujung sel saraf itu juga terdapat serabut-serabut kecil. Nah, ketika sudah di ujung ini, itu namanya bukan lagi dendrit, tapi melainkan sinapsis. Di mana sinapsis ini merupakan pertemuan ujung sel saraf yang satu dengan dendrit dari sel saraf yang lainnya. Nah, sampai di sana, apakah ada yang anak-anak ibu kurang pahami atau sudah paham? Nah, baik, ibu lanjutkan. Di dalam tubuh kita, itu sel saraf dibagi atas 3 sel saraf. Nah, ada yang tahu apa itu ketiga dari sel saraf tersebut? Nah, benar. 3 sel saraf itu adalah neuron sensorik atau aferen, neuron motorik atau eferen, dan neuron asosiasi atau neuron penghubung. Nah, sebelum ibu jelaskan ketiga neuron ini, Anda semuanya harus tahu dulu apa itu reseptor, apa itu efektor, dan apa itu impuls. Untuk reseptor, itu adalah penerima rangsangan. Sementara untuk efektor, itu adalah penerima akibat dari rangsangan yang ada.
Sementara impuls itu adalah rangsangan yang akan diterjemahkan oleh sistem saraf. Nah, lanjut. Kita bahas satu-satu mengenai fungsi dari neuron sensorik, motorik, dan penghubung. Untuk neuron sensorik atau neuron aferen itu berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Untuk neuron motorik itu berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Dan untuk neuron asosiasi atau neuron penghubung itu berfungsi untuk menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut pada pembagian sistem saraf. Nah, di dalam tubuh kita, sistem saraf itu dibagi atas dua. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu dibagi atas dua organ utama. Yang pertama ada otak dan yang kedua ada sumsum tulang belakang. Nah, kita bahas dulu otak. Otak bisa diperhatikan gambarnya sambil Ibu menjelaskan bagian-bagian dari otak. Otak itu terdiri atas 6 bagian. Bagian pertama atau yang paling besar itu adalah otak besar atau cerebrum. Nah, cerebrum atau otak besar itu terbagi atas dua bagian. Ada otak besar bagian kiri dan ada otak besar bagian kanan. Nah, fungsi dari otak besar ini adalah sebagai pengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Oke, lanjut. Setelah otak besar, kita lanjut ke otak depan. Otak depan atau diencephalon. Otak depan itu terdiri atas talamus dan juga hipotalamus. Talamus itu berfungsi sebagai pusat pengatur perasaan dan gerakan, sementara hipotalamus itu berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, pengatur rasa lapar, pengatur rasa haus. Jadi, ketika anak-anak Ibu semuanya merasakan lapar, merasakan haus, nah itu semuanya dikendalikan oleh otak depan atau diencephalon. Nah, lanjut otak tengah. Otak tengah atau mesencephalon berfungsi sebagai pengatur gerak mata. Jadi ketika anak Ibu mengedipkan mata atau menutup mata, itu semua diatur oleh otak tengah. Nah, lalu bagian yang keempat ada otak kecil. Sesuai namanya, bagian ini adalah bagian yang kecil dari otak. Nah, otak kecil itu disebut dengan cerebellum. Cerebellum terletak tepat di bawah bagian posterior otak besar. Nah, cerebellum itu berfungsi sebagai koordinasi gerak otot, keseimbangan gerak, serta posisi tubuh. Jadi, pernah tidak anak-anak Ibu semuanya mendengar orang-orang yang lumpuh atau orang-orang yang otak belakangnya terkena benturan sehingga menjadi tidak bisa berjalan. Nah, hal tersebut berkaitan dengan fungsi dari otak kecil yang ada di belakang kepala kita di sini. Yang mana itu berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Jadi ketika otak kecil kita sudah tidak berfungsi, maka tubuh kita akan sulit untuk menyeimbangkan tubuh. Nah, lalu ada jembatan Farol atau Pons Farolli. Berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Nah, Pons Farolli ini berfungsi sebagai penghubung otak besar dengan otak kecil. Jadi jembatan Pons Farolli ini terletak di antara otak besar dengan otak kecil. Lalu ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Nah, medulla oblongata itu merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, kita lanjut dulu. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis.
Untuk sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak, lalu sebagai pengendali gerak refleks. Nah, untuk sistem saraf tepi ini itu ibu bedakan dapat dibedakan. Yang pertama itu dibedakan berdasarkan letaknya. Nah, berdasarkan letak atau tempatnya, sistem saraf tepi itu terdiri atas sistem kranial dan juga sistem saraf spinal. Untuk sistem saraf kranial itu berasal dari otak dan biasanya berjumlah 12 pasang. Dan untuk sistem saraf spinal itu berasal dari sumsum tulang belakang dan biasanya berjumlah 31 pasang. Nah, itu berdasarkan tempatnya. Sekarang, sistem saraf tepi juga bisa dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang mana untuk sistem saraf tepi ini, jika dibedakan berdasarkan fungsinya, itu terdiri dari dua sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf somatik, dan yang kedua, sistem saraf otonom. Nah, ada yang tahu dua sistem saraf ini apa kedua sistem saraf ini? Nah, benar. Sistem saraf somatik adalah sistem saraf sadar, sementara sistem saraf otonom adalah sistem saraf tidak sadar. Nah, kita bahas satu-satu. Sistem saraf somatik adalah sistem saraf yang berfungsi mengatur gerakan yang disadari. Contohnya, gerakan saat kaki kita melangkah, gerakan saat kita akan berbicara, gerakan saat kita mengangkat tangan atau menurunkan tangan. Nah, semua itu merupakan gerakan yang kita sadari. Lalu yang kedua untuk sistem saraf otonom, itu sistem saraf yang pengendaliannya atau mengendalikan organ-organ yang bekerja secara otomatis. Jadi kita tidak menyadari gerakan dari gerakan yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom ini, seperti gerakan otot polos, gerakan jantung, gerakan peristaltik kerongkongan, gerakan lambung, pembuluh darah, kelenjar di dalam darah kita. Nah, dalam sistem saraf otonom ini, pengendalian pekerjaannya itu dilakukan atau terdiri atas dua saraf. Ada saraf simpatik dan ada saraf parasimpatik. Nah, ada yang tahu bagaimana cara kerja dari dua saraf ini? Benar, saraf simpatik itu bekerja saling bertolak belakang dengan saraf parasimpatik. Bagaimana bertolak belakangnya, Bu? Nah, bertolak belakangnya seperti ini. Jika saraf simpatik itu berfungsi memperbesar pupil, maka saraf parasimpatik nantinya berfungsi untuk mengecilkan pupil. Lalu ketika saraf simpatik berfungsi mempercepat detak jantung, maka saraf parasimpatik nantinya akan berfungsi untuk memperlambat detak jantung. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita lanjut tentang gerak biasa dan gerak refleks. Nah, sekarang ada yang tahu anak-anak ibu semua bagaimana bedanya antara gerak biasa dan gerak refleks? Nah, iya, tepat sekali. Gerak biasa adalah gerak yang kita sadari, sementara gerak refleks adalah gerak yang tidak kita sadari atau terjadi secara spontan, refleks atau otomatis. Nah, kita bahas satu-satu. Gerak biasa itu merupakan gerak biasa adalah gerak yang kita sadari. Contohnya melangkahkan kaki, berlari, menyapu, dan lain-lainnya. Nah, untuk urutan perjalanan impuls sendiri pada gerak biasa ini bisa Ananda perhatikan dari gambar berikut ini. Yang mana rangsangan itu nantinya akan diteruskan ke reseptor, lalu diteruskan ke neuron sensorik, lalu akan diolah oleh otak, diterjemahkan oleh otak, lalu akan diantarkan kembali ke neuron motorik, dan dikembalikan ke efektor. Nah, yang kedua itu gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerakan yang tidak kita sadari, gerakan yang spontan saja terjadi, gerakan yang otomatis terjadi.
Nah, hantaran impuls pada gerak refleks itu mirip seperti gerak biasa sebenarnya. Namun bagaimana cara kita membedakannya, Bu? Nah, bedanya gerak impuls pada gerak refleks itu tidak melalui pengolahan oleh pusat saraf. Neuron di otak atau neuron di sumsum tulang belakang itu hanya berfungsi sebagai konektor saja, jadi tidak diolah. Nah, contoh gerak refleks adalah mengecil atau membesarnya pupil mata atau kaki kita yang terangkat saat lutut kita dipukul. Nah, itu kan refleks kita mengangkat lutut kita, padahal kita tidak tahu, kita tidak menginginkannya. Nah, urutan perjalanan impuls pada gerak refleks secara skematis itu dapat dilihat pada bagian berikut. Nah, yaitu rangsangan diteruskan pada reseptor, setelahnya diteruskan pada neuron sensorik, lalu akan diteruskan pada konektor. Konektor ini bisa otak atau sumsum tulang belakang. Setelahnya diteruskan ke neuron motorik, lalu diteruskan ke efektor. Nah, itulah penjelasan mengenai submateri kita yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang sistem saraf dan terjadinya gerak refleks dan gerak biasa. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Ananda Ibu sekalian dalam memahami materi yang sudah Ibu jabarkan tadi, Ibu sudah siapkan LKS yang bisa Ananda isi. Nanti soalnya akan Ibu tampilkan. Silahkan diisi dan Ibu beri waktu 20 menit untuk menjawab soalnya. Nah, baiklah. Ibu harap anak-anak semuanya sudah siap, sudah selesai mengerjakan LKS-nya. Baiklah, untuk mengetahui apakah jawaban yang Ananda buat itu sudah benar atau belum, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan pertama, tuliskan nama dari masing-masing bagian yang ada pada gambar. Nah, siapa yang mau menjawab? Ya, benar jawabannya ya. Jadi bagian nomor 1 itu adalah dendrit, nomor 2 itu adalah badan sel, nomor 3 itu adalah nukleus, nomor 4 itu adalah nodus Ranvier, nomor 5 itu adalah akson, nomor 6 itu adalah selubung mielin, dan nomor 7 itu juga selubung mielin. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan bagian-bagian yang ditunjuk oleh nomor berikut. Nah, siapa yang mau menjawab? Ya, bagus ya, jawabannya benar. Yang mana nomor 1 itu merupakan otak besar atau cerebrum. Nomor 2 itu otak kecil atau cerebellum. Dan yang nomor 3 itu adalah medula oblongata. Sementara yang nomor 4 itu adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ketika tangan kita menyentuh benda panas, tangan akan langsung bergerak menjauhinya. Gerak apa yang terjadi dan jelaskan. Nah, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, benar jawabannya ya. Jadi gerak yang terjadi adalah gerak refleks, yang mana gerak yang terjadi adalah gerak refleks. Itu terjadi ketika tangan saat menyentuh benda yang panas itu otomatis akan langsung menjauhinya. Hal itu terjadi karena hawa panas yang diserap oleh reseptor sebagai stimulus itu nantinya akan langsung diterjemahkan, kemudian reseptor akan meneruskan pesan ini ke neuron sensorik. Neuron sensorik, nah di dalam neuron sensorik pesan ini akan melalui pengolahan. Nah, pada neuron yaitu yang pertama dendrit, yang kedua diteruskan ke badan saraf, lalu diteruskan ke akson, ke sel saraf yang lainnya. Nah, setelah dari neuron sensorik, pesan ini akan melompat ke neuron motorik,
sehingga akan langsung diteruskan ke otot. Oleh karenanya terjadilah gerak refleks. Sebagaimana yang kita tahu tadi, otak ataupun sumsum tulang belakang itu hanya berfungsi sebagai konektornya saja. Jadi setelah impuls diolah oleh neuron sensorik, maka itu akan diteruskan ke otak hanya sebagai konektor atau penghubung, lalu diteruskan kembali ke neuron motorik untuk disampaikan kepada efektor, sehingga ketika sampai di efektor itu akan langsung terjadi gerak refleks. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, tuliskan 6 bagian otak beserta fungsinya. Nah, siapa yang mau mencoba menjawabnya? Oke, bagus ya, jawabannya benar. Nah, bagian otak yang pertama itu ada otak besar yang berfungsi pengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Lalu ada otak depan atau diencephalon yang berfungsi sebagai, talamusnya berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan, hipotalamusnya berfungsi sebagai pengatur rasa haus, lapar, ataupun pengatur suhu tubuh. Lalu ada otak tengah atau mesencephalon berfungsi sebagai pengatur gerak mata. Lalu ada otak kecil atau cerebellum yang berfungsi sebagai pusat keseimbangan gerak. Lalu ada jembatan farol atau pons faroli yang berfungsi sebagai penghantar impuls otot-otot bagian kiri dan kanan. Lalu ada sumsum lanjutan atau medula oblongata yang berfungsi sebagai penghubung antara yang berfungsi sebagai pengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, sendawa, batuk, muntah, dan gerak alat pernafasan. Nah, baiklah, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Adakah dari Ananda yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini? Nah, ya, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita. Nah, sistem saraf pada manusia itu terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, serta gerakan yang terjadi pada manusia itu dapat dibedakan menjadi gerak biasa dan gerak refleks. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang akan ibu berikan di WA grupnya. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Semoga, dan jangan lupa untuk mengulang materi ini di rumah dan baca-baca materi untuk pertemuan selanjutnya. Oh ya, soal evaluasi ini juga akan dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama proses penyampaian materi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan maupun kesehatan dimanapun kita berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.